Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untukmu, untuk kehidupanmu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan leluhurmu kepadamu saat ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, pesan leluhurmu untukmu. Kira-kira apa? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan leluhurmu kepadamu. Kita lihat ya. Kira-kira apa pesannya untukmu? Oke, kita lihat masalahnya dulu ya sebelum ke pesannya. Oke. Di sini ada The Hermit. Bicara tentang penantian juga di sini. Ada keuangan, Ten of Pentacles, Five of Pentacles ya, bicara tentang dicurangi ya karena duit. Jadi penantian ini karena duit juga, makanya menanti terus ya. Ada yang ingin nikah belum ada duitnya, nanti lagi ya, besok, tahun depan ya. Bicara tentang anak ya, kebutuhannya banyak, pasangan juga ada yang tidak menafkahi ya. Bicara tentang uang, bicara tentang karir, ada yang nggak punya kerja ya, otomatis nggak punya duit. Ada juga yang ditipu, investasi ini, investasi itu, padahal ditipu. Bilang pinjam duit dulu, nggak dibalikin. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena ini bicara tentang duit. Ada di sini bicara percintaan, padahal hanya mau kondo aja, laki-laki mau kondo. Ya. Ataupun cuman mau enaknya saja. Ada dibilang materialistis. Dan ada juga yang saya lihat di sini cuman memanfaatkan. Pas uangnya nggak ada, dia pergi, bye. Ya. Dimana ada uang ada, abang disayang. Atau aku dicinta gitu. Pada saat nggak ada duit ya disepak. Jadi seperti gitu ya. Koneksi energi yang ingin leluhurmu sampaikan, bahwa saat ini yang paling tinggi adalah koneksi tentang keuangan ya. Kira-kira apa pesan leluhurmu tentang keuanganmu ke depan ya? Wah, ini banyak masalah tentang duit ya, dari masalah percintaan, karir, biaya hidup ya. Oke, di sini ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles, Two of Swords. Ini dari kemarin tentang duit terus ya. Berarti lagi di bulan ini banyak krisis ya dari kalian ya. Entah yang mempunyai pekerjaan ataupun tidak. Wah, ini ya, Six of Swords ya. Oke, bicara tentang keuangan di sini, leluhurmu ingin mengatakan kepadamu untuk lebih tenang. Jangan takut. Ya, karena energi uang itu kan energi ya, dan energinya di mana harus
kamu tenang, baru dia datang. Kalau kamu ada panik, marah, kecewa, emosi, ya dia nggak akan datang di situ. Nggak mau betah dia di kamu. Paling persinggahan langsung pergi lagi. Makanya banyak yang kerja, hitung-hitung udah habis dalam seminggu. Kerja sebulan. Ya. Begitupun dagang, aduh nggak ada pelanggan, gimana dong, panik ya. Ini biasanya panik ini karena apa? Ada angsuran. Nah ini, kadang-kadang ini ya, yang bikin panik ini bukan dari pekerjaan kita, tapi dari angsuran. Karena kita punya hutang, ataupun tekanan dari pimpinan. Nah ini, kamu harus bisa mengontrol emosimu. Ya, karena uang itu energi. Kamu tidak sevibrasi, tidak berseirama dengan uang. Ya uang gak mau di situ, gak mau dekat-dekat kamu. Ataupun tidak mau memanggil teman-temannya datang ke kamu. Atau malah pergi. Jadi kamu kosong atau kere. Kenapa? Karena gak nyaman. Contoh kalau kamu di kondisi tidak nyaman, kamu mau tidak berlama-lama di situ? Pasti kamu saya gak nyaman, saya mau pergi aja. Ya, coba lihat ya, orang kaya ya dengan orang yang miskin ya, pasti dia lebih mencari kenyamanan. Walaupun bayarnya lebih, yang penting nyaman. Ya. Orang miskin ini bukan yang negatif ya. Ini hanya membuka wawasan. Kita berdempet-dempetan ya. Walaupun murah, tapi dibayar murah padahal sudah berdempet-dempetan loh. Ya. Dibayar murah. Uangnya sedikit gitu maksudnya. Coba kamu makan di restoran bintang 5, contohnya bakso aja. Restoran bintang 5 harganya beda dengan restoran dengan pedagang kaki 5. Padahal rasanya mungkin lebih enak kaki 5. Tetapi yang lebih mahal mana? Ya di bintang 5. Ya karena memberikan kenyamanan. Nah ini sama seperti di mana kamu harus tenang. Kamu memberikan kenyamanan untuk dirimu agar uang itu betah kepada kamu. Ya, karena uang itu tahu di mana tempatnya. Di sini saya bukan ini ya, saya bukan reading dibilangnya kartu ya. Di sini pesan semesta, jadi saya mungkin agak bicara dibilangnya bukan bicara banyak ya, tetapi ini kan pesan semesta. Jadi saya hanya membaca dari kartu apa yang ingin semesta sampaikan untuk kamu lakukan. Ya, jangan dibilang menggurui. Saya nggak menggurui, saya nggak terkenal kamu. Kamu yang datang ke saya kok. Ya. Mau mendengarkan silahkan, tidak juga ya di skip aja gitu. Ya, karena ini pesan untukmu. Selama kamu mendengarkan dan melakukan, hidupmu akan baik-baik saja. Dan akan lebih maju. Karena ini untuk kamu. Kamu yang datang ke sini. Bukan saya yang suruh, tetapi tuntunan semesta yang menuntunmu. Belum tentu orang lain dapat channel saya. Ya. Tetapi kamu dapat. Berarti ada sesuatu. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini bukan kebetulan. Sudah dirancangkan semesta. Tinggal pilihan dari kamu, karena hidup ini kan pilihan. Kamu melakukan atau tidak ya terserah. Ya, jadi di sini ya, energi uang itu adalah energi yang tenang. Jadi leluhurmu ingin katakan kamu harus tenang, jangan panik, jangan takut. Kalau kamu punya hutang, dilunasi dulu biar hatimu tenang. Jangan sudah tenang begini tiba-tiba telepon, kapan Pak, kapan Bu dibayar ya? Atau tagi-tagi ya, ribut-ribut ya. Gak bisa itu. Malah ujung-ujungnya gak ada duit untuk bayar hutang. Kenapa? Tekanan, rezekinya kurang, minus. Nah ini makanya saya bilang, kamu kenali dulu dirimu, di mana kamu bisa tenang itu di mana dan bagaimana, itu yang kamu lakukan. Rezeki akan datang, uang akan berlama-lama denganmu. Kamu pernah dengar nggak atau merasakan pada saat banyak duit mau kesana kesini kayak malas ya, aduh kayak saya malas ya, padahal dia banyak duit kayak mager. Tapi kalau nggak punya duit ya, aduh saya punya waktu, saya punya ini, saya punya itu ya, tapi nggak ada duit. Tapi kalau ada duit malah mau pergi aja malas. Nah itu karena uang itu mau bersama kamu. Kenapa? Karena kamu tenang. Jadi dia mau berlama-lama, di mana dia nggak mau kamu boros. Makanya biasanya tuh saya bingung ya, ada uang tapi saya bingung mau habiskan mau beli apa ya. Padahal itu sebenarnya energi uang, di mana dia merasa bahwa kamu tuh tenang, jadi saya mau berlama-lama denganmu. Tetapi pada saat kamu sudah bayar ini, bayar itu, kamu panik, wah uangku tinggal sedikit. Akhirnya apa? Kebutuhan tak terduga makin banyak. Kenapa? Karena kamu panik. Nah ini ya, jadi tenangkan hatimu, jangan sampai panik. Karena uang itu adalah energi, di mana energinya dia mau
energi ketenangan ya, dimana dia di vibrasi atas. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin leluhurmu sampaikan tentang keuanganmu ke depan. Di sini ada Ace of Swords, ada Knight of Wands, di sini ada the Moon, ada Knight of Wands, maaf agak berisik ya, ada the Moon, ada the Empress. Oke, berikutnya di sini ya, leluhurmu ingin katakan kepadamu untuk keuanganmu ke depan, dimana ya hatimu harus damai, jangan banyak amarah ya. Ini kan kita bicara tentang vibrasi ya. Jadi hatimu harus damai, dimana kamu hilangkan kepahitan dalam dirimu, sakit hati, kecewa, amarah, kebencian, iri, rasa rendah diri, trauma. Dibenahi dulu dirimu. Kita kadang-kadang melihat itu, kita mengejar duit. Padahal kenapa kita tidak menarik duit? Menarik duit bagaimana caranya Kak Ica? Yaitu benahi hatimu dulu. Kita itu lihat dari luar, padahal yang harus dibenahi itu dari dalam diri. Nah ini, leluhurmu mau menyampaikan kepadamu untuk bisa membersihkan hatimu. Hatimu harus damai. Jangan banyak musuh, jangan cari penyakit. Ya, kalau kamu sudah tahu itu orang toksik, nggak usah di situ. Ujung-ujungnya hatimu nggak damai. Karena apa? Merasa tertekan, merasa tidak nyaman, ataupun marah. Karena orang toksik. Nah ini, kamu harus tahu siapa teman-teman yang, atau siapa orang yang pantas bersamamu. Kalau temanmu atau orang di sekelilingmu, maaf agak berisik, apa dibilangnya, tidak pantas bersamamu, kenapa kamu harus lama-lama bersamanya? Itu hanya sama saja membuatmu kere. Energi kemiskinan itu tertular loh. Ya, makanya orang-orang kaya tuh pilih-pilih. Ya, pilih-pilih dengan siapa mereka bersahabat. Ya, bukan karena sombong, tidak, tapi energi itu tertular. Sama seperti penyakit, tidak kelihatan tapi bisa kita tertular sakitnya. Sama seperti energi, tidak kelihatan tapi kita bisa rasa. Ya, jadi di sini perasaan damai. Ya, leluhurmu ingin mengatakan kepadamu untuk bisa lebih damai di hati, ada sukacita di dalam diri, karena energi kebahagiaan yang akan membawa dalam dirimu, yang akan membuat semua realita yang terjadi pada dirimu. Jadi kalau hidupmu baik, hidupmu bahagia, realitamu pasti ke depan akan lebih baik, dipenuhi dengan kebahagiaan. Tetapi kondisinya kalau sekarang kamu mumet ya, kondisi realitamu pusing, stres, ya berarti apa? Hatimu lagi tidak baik-baik saja. Jangan menyalahkan si A, si B, si C, si D, nggak ada. Itu dari hati. Karena orang-orang kondisinya terkoneksi denganmu juga itu kan sesuai vibrasi. Kalau hatimu terkoneksi atau di vibrasi bawah, kamu akan terkoneksi dengan orang toksik. Orang toksik yang datang, karena dia akan mencari temannya. Dimana kamu toksik, dia pun toksik. Nah ini sama, kalau kamu ada di vibrasi atas, kamu akan mendapatkan orang yang penuh sukacita, orang yang penuh motivasi, karena dia akan mencari temannya. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu ada terkoneksi dengan orang toksik, ya berarti kamu harus membenahi hatimu. Supaya apa? Dengan sendirinya orang toksik akan pergi. Dia mencari tempatnya, mencari temannya sesuai vibrasi. Jangan kita menyalahkan A, B, C, si dia begini, si dia begini. No. Tetapi kita harus melihat dari diri kita. Apa yang salah pada diri kita? Terkadang kita selalu menyalahkan orang lain. Makanya diri kita tidak, apa dibilangnya, tidak berkembang. Karena selalu menyalahkan orang lain. Di sini leluhurmu menyampaikan untuk bisa lihat ke dalam dirimu. Benahi dirimu. Ya, bukan orang lain. Tapi dirimu. Yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu. Jadi lihat dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Jadi lihat dirimu, jangan berpatokan pada orang lain. Kamu berpatokan pada orang lain, gak ada hubungannya dengan kamu. Kamu yang harus fokus pada dirimu, supaya kamu menarik orang-orang yang baik. Bukan suruh mereka berubah. Ini kebanyakan ada yang merasa bahwa kamu harus berubah, kamu harus begini, kamu harus begini. Gak bisa. Kalau dia mau berubah karena dari dirinya sendiri mau berubah. Kamu mau berubah ya dari dirimu, bukan suruh mereka. Kamu berubah realitasmu, ya,
kehidupan nyatamu juga pasti akan berubah. Kalau dia sevibrasi denganmu, berarti dia tetap bersamamu. Tetapi kalau dia tidak sevibrasi denganmu, dengan sendirinya dia akan menjauh. Nah itu ya, jadi fokus pada diri kita. Uang pun sama, dia mau mendapatkan orang yang damai. Ya, coba lihat di perang, kalau kita bilang ya, mana ada duit? Nggak ada, adanya kehancuran. Ya, tetapi kalau hidup damai, pasti ada uang, ada semuanya damai, nyaman. Apa-apa kita mau beli bisa, apa-apa yang kita inginkan bisa, kebahagiaan. Iya kan? Tapi coba di kondisi perang, ya makan saja susah, apalagi mau dapat duit, nggak bisa. Nah ini, jadi harus fokus pada dirimu, di mana hatimu harus damai. Oke, berikutnya di sini sama, hatimu harus berbahagia. Ya, pola lamamu harus, artinya gini, ciptakan surga untukmu di bumi ini. Nah ini, ya, dimana leluhurmu mau menyampaikan untuk kamu bisa lebih berbahagia atas dirimu. Bukan tanggung jawab orang lain untuk membahagiakanmu, tetapi tanggung jawab kamu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kalau orang datang menyakitimu, berarti kamu sudah tahu, oh ternyata orang ini semesta tunjukkan bahwa karakternya kurang bagus. Berarti saya harus tegas untuk diriku. Dimana ya saya harus menjauh atau menjaga jarak. Kenapa? Karena tadi saya bilang energi menular. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, berarti kamu mengizinkan mereka menyakitimu, berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Kamu sudah tahu itu orang jahat, masih mau dekat-dekat. Berarti kamu mengizinkan mereka untuk berniat jahat, berbuat jahat kepadamu. Di sini semesta mau sampaikan untuk kamu lebih tegas, ya. Begitupun leluhurmu. Kamu harus tegas pada dirimu, karena yang menentukan nasibmu adalah dirimu sendiri. Dari pilihanmu. Ya. Jadi harus berbahagia. Kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, bagaimana kamu bahagia? Gak bisa. Uang itu gak suka dengan orang-orang yang ribut-ribut. Ya. Pasti kalau kamu ribut, pasti ada masalah muncul lagi, masalah baru muncul lagi. Aduh. Ya, oke, kita lanjut ya. Maaf, agak terganggu tadi ya. Di depan lagi anak-anak berisik ya, maaf. Oke, di sini ya, dimana leluhurmu ingin kamu lebih berbahagia ya. Jadi ciptakan kebahagiaan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan apa yang kamu mau. Selama kamu berbahagia, uang itu akan datang. Uang itu akan melekat. Artinya dia lama-lama di rekeningmu, lama-lama di dompetmu. Ataupun kamu membelanjakan, nanti dia balik lagi. Ataupun kalau dibilang ya ada saja rezeki. Ya, jadi hatimu harus bahagia. Karena kunci dari energi positif adalah bahagia. Dan yang paling utama di sini adalah berucap syukur. Karena kalau kamu bersyukur atas apa yang kamu dapatkan, kamu akan dilimpahkan kesyukuran-kesyukuran lainnya. Ya, nah ini leluhurmu menyampaikan itu. Jangan takut, jangan merasa kecil, jangan pernah menyimpan dendam, ya. Jadi buatlah hatimu tenang, hatimu damai, bahagia dan bersyukur. Itu kunci saat ini, dimana untuk bisa menarik uang atau menarik rezeki, ataupun kamu bisa menyimpan duitmu. Selama duitmu tersimpan baik, berarti hatimu lagi nyaman, hatimu baik, hatimu lagi damai. Tetapi kalau kondisi rekening kamu surut, minus, ya berarti sesuatu yang terjadi, ada yang terjadi dalam hatimu sehingga uang tidak mau mendekati kamu. Nah ini ya, jadi fokus pada diri sendiri, benahi dirimu supaya rezekimu juga bisa mengalir ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan leluhurmu kepadamu untuk keuanganmu. Semoga resonate ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, dipenuhi cinta kasih ya, kelimpahan, rezeki dan kesehatan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.